Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk. Oke, namanya siapa Nak? Namanya Emi Husnita Bu. Namanya Emi Husnita. Ibu panggil Emi aja ya. Iya Bu. Kalau begitu kabarnya gimana Emi hari ini? Kabarnya baik dan tidak baik Bu. Baiknya kenapa? Tidak baiknya kenapa nih? Bisa diceritakan? Baiknya karena tadi pelajarannya seru Bu. Terus kurang baiknya karena ini ada masalah gitu Bu. Jadi yang tidak baiknya sih ini lagi ada masalah ya. Iya Bu. Nah kalau begitu sepertinya anak ini ada keperluannya sama Ibu. Iya Bu. Ini mau konseling dengan Ibu Bu. Mau konseling. Iya Bu. Ibu senang nih mendengarnya anak ini mau konseling. Kalau begitu Ibu mau tanya dulu nih. Nah ini sudah pernah belum melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah. Oke kalau begitu sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya apa itu proses konseling. Nah jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor pada konseling. Nah yang dimana konselornya itu adalah Ibu dan konselornya itu adalah anak ini. Nah tujuan dari konseling ini adalah kita di sini mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh ini dan juga di mana konseling ini ada beberapa asas nih, misalnya tuh ada asas kerahasiaan. Jadi, nah ini nanti itu bisa bercerita kepada Ibu dan cerita itu tidak akan Ibu sampaikan kepada pihak yang tidak berkewajiban. Nah cerita ini hanya Ibu sama Emi yang tahu. Emi kesini terpaksa atau bagaimana? Karena keinginan sendiri Bu. Karena keinginan Emi sendiri. Oke. Dan juga waktu konseling kita ini tuh ada kurang lebih 40 menit ya ini. Iya Bu. Baiklah kalau begitu, Emi bisa nih menceritakan kepada Ibu apa yang sedang mengganggu Emi sekarang. Ini Bu, Emi itu takut bicara di depan umum gitu Bu, kayak grogi, takut, terus cemas gitu Bu. Jadi, nah Emi itu takut berbicara di depan banyak orang gitu ya, yang kalau berbicara nah ini tuh gugup, cemas. Iya Bu. Kira-kira ini ketakutan dan kecemasan Naim ini sudah lama apa Bu? Lumayan Bu. Lumayan lama. Iya. Bisa diceritakan lebih detailnya apa pernah mengalami sesuatu yang begitu menakutkan? Pernah Bu, waktu itu tiba-tiba dipanggil gitu Bu ya, kan waktu itu pernah ikut acara webinar gitu Bu. Ya. Nah itu pernah dipanggil tiba-tiba gitu Bu, disuruh jawab pertanyaan gitu Bu, suruh maju ke depan kan itu banyak orang Bu ya, jadi ini kayak langsung gemetar, langsung keringat dingin gitu Bu. Tapi saat itu nah ini masih maju ke depan? Masih Bu, tapi keringat dingin sampai gemetar gitu Bu, sampai akhir acaranya gitu. Iya. Ibu dapat memahami nih keadaan yang sangat mengganggu ini. Iya Bu. Sebelumnya itu apakah Naim itu menyadari bahwa Naim itu mempunyai kecemasan dalam diri Naim? Menyadari Bu. Oh, menyadari. Bagus ya Naim. Jadi ini tuh sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan untuk Naim. Oleh karena itu saat ini sangat tepat untuk kita melakukan proses konseling ini. Oke. Nah tujuan konseling kita ini untuk meningkatkan kemampuan Naimi dalam menurunkan ketegangan atau kecemasan yang Naimi rasakan. Nah, maksud Ibu di sini kita akan melakukan konseling dengan membantu Naimi supaya mengatasi kecemasan Naimi itu agar tidak terlalu tinggi seperti sebelumnya. Baik Bu, kira-kira apa Bu ya yang harus Emi lakukan? Nah jadi di proses konseling ini Ibu memilih teknik nih, yaitu desensitisasi sistematik. Nah di mana teknik ini Ibu akan meminta kamu untuk membayangkan keadaan yang membuat kamu itu merasa cemas, mulai dari
yang kamu anggap rendah, sedang maupun tinggi. Baik Ibu. Oke, kalau begitu kamu posisikan diri Emi itu senyaman mungkin di posisi ini sekarang. Iya Bu. Oke, rilekskan dulu badan Emi. Oke, sekarang ikut Ibu ya. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut ya. Lakukan sekali lagi. Yang terakhir, yang ketiga. Oke, sekarang Naemi bisa menutup mata Naemi. Dan Naemi bayangkan dan posisikan diri Naemi ke dalam situasi yang Ibu sebutkan ya. Nah, Naemi di sini mempunyai kecemasan saat berada di tengah banyak orang ya di keramaian. Oke. Bayangkan saat Naemi pergi ke sekolah, tiba-tiba guru Naemi itu masuk dan memberitahukan kepada kalian bahwa di pelajaran yang hari ini kalian diminta untuk presentasi masing-masing. Oke, Ibu. lalu guru Naemi mulai menyebutkan nama-nama murid yang akan melakukan presentasi. Dan tiba-tiba nama Naemi tersebutkan oleh guru itu untuk melakukan presentasi. Oke, bayangkan guru Naemi menyebut nama Emi untuk melakukan presentasi sendiri ke depan. Bayangkan guru Naemi menyebut nama anak ini untuk melakukan presentasi mandiri ke depan. Bayangkan Naemi presentasi sendiri ke depan. Halo Bu. Emi merasakan gugup Bu. Jadi Naemi masih gugup di sini. Iya. Oke, kalau begitu kita ulang ya sampai Naemi itu merasakan tenang. Oke, silakan tutup matanya kembali dan bayangkan posisikan Naemi itu ada di apa yang Ibu katakan. Oke? Hari itu Naemi ada presentasi mandiri di kelas dan hanya terpilih 3 murid untuk maju ke depan presentasi mandiri dan tiba-tiba nama Naemi disebut untuk melakukan presentasi. Naemi di sini presentasi di depan banyak teman dan Naemi itu merasa baik-baik saja dan Naemi bisa melakukannya. Kalau Naemi merasa tenang, silakan buka mata Naemi. Ini sudah merasa cukup tenang dari yang tadi. Sudah cukup tenang. Oke, sekarang Naemi sudah merasa cukup tenang daripada tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan ke perasaan cemas yang cukup tinggi. Silakan Naemi menutup mata Naemi kembali dan dengarkan instruksi dari Ibu. Pada suatu hari di sekolah Naemi diadakan lomba ikut pidato antar sekolah dan tiba-tiba nama Naemi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Naemi akan mewakili sekolah Naemi dalam perwakilan untuk berpidato di tengah banyak orang dan Naemi bisa melakukan pidato. Kalau Naemi merasa rileks, silakan buka mata Naemi. Ambil nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Oke, bagaimana Naemi rasanya? Rasanya cukup tenang Bu dari sebelum konseling tadi. Oke, bagus. Naemi sudah bisa melewati kecemasan Naemi yang sebelumnya ya. Ibu senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu. Emi senang sekali. Oke, sama-sama. Jadi Naemi di sini harus tetap semangat dan belajar terus untuk melawan kecemasan yang ada dalam diri Naemi. Oke, Naemi, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada Bu. Bagaimana kira-kira perasaan Naemi ini setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah Bu, perasaan Emi cukup tenang Bu. Karena sebelumnya Emi
merasa gugup bicara di depan umum Bu, tapi sekarang setelah melakukan konseling ini Emi merasa agak sedikit tenang Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu rasa dan juga tidak ada yang mau Emi sampaikan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada sesi konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Naimi nih karena sudah mau datang ke ruangan konseling Ibu. Iya Ibu, sama-sama Bu. Emi juga terima kasih Bu. Terima kasih ya untuk Naimi, semangat untuk menjalani harinya. Iya Ibu, makasih Bu. Pulang dulu Bu. Iya.